Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Mohon maaf hari ini saya beserta Ibu Ana mengganggu waktu Bapak berkenaan dengan intinya kami ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan dari seorang pemimpin. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan ke kami bermanfaat untuk kami ke depan. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bapak yang kami akan ajukan ke Bapak berkenaan dengan kepemimpinan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mungkin pertanyaan pertama adalah nanti pertanyaan bergantian dengan rekan dan Bu Ana. Bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa ini adalah kasus dilema etika dan ini kasus rujukan moral? Bapak bagaimana mengidentifikasi itu? Biasanya kan kita berangkat dari sebuah masalah atau ada yang menemukan kasus. Jadi pertama kita harus bisa dengan cepat bahwa masalah itu adalah memang untuk di atas, jadi berangkat dari definisi masalah. Sebab masalah itu ada masalah yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Juga masalah itu ada masalah yang problematika sebetulnya. Berangkat dari masalah. Jadi saya punya prinsip bahwa sebuah masalah itu harus diatasi, harus diselesaikan, mengingat berbagai hal. Satu, si masalah itu berhubungan dengan waktu, jadi jangan sampai masalah itu bertele-tele. Yang kedua, artinya masalah itu jangan, kalau bisa itu jangan sampai muncul kembali dulu. Jadi bertele-tele gitu, ya. Akan munculin si masalah itu terus selesai dalam akurasi waktu yang cepat. Tapi prinsipnya masalah itu harus cepat diatasi. Yang kedua ya hemat, istilahnya hemat, artinya hemat dari berbagai hal dan kita tidak menimbulkan masalah baru, sehingga berdasarkan prinsip itu ya masalah harus diatasi. Ya, lanjut Pak ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ini mungkin ya kaitannya dengan dilema etika tadi ya. Masalah itu kadang-kadang akan tergantung kepada ego ya, pribadi masing-masing kan, atau mungkin latar belakang dari kepala sekolah sendiri kan. Tapi bagi saya sebuah masalah itu ya dengan berdasarkan prinsip yang tadi bahwa oke, itu adalah masalah dua-duanya baik ya, tapi tetap kita harus memilih. Itu adalah sebuah resiko yang harus kita putuskan. Cuma ya itu kan dari segi efisiensi ya, tetap kita juga harus pertimbangkan efisiensi. Masalah selesai ya dengan resiko yang paling ringan ya, dan tidak berdampak kepada masalah-masalah berikutnya. Ego kepala sekolah masing-masing biasanya kan. Ini dipandangnya ya ini yang lebih kita harus memilih yang diprioritaskan, walaupun mungkin itu bisa juga seolah-olah si masalah itu bukan jadi nanti penyelesaiannya itu di tahap berikutnya, untuk masalah yang jadi bukan ditunda ya keputusannya itu, cuma diputuskannya setelah masalah ini
selesai masalah yang satu, karena memang dua-duanya adalah pertimbangan yang baik ya, di tengah sama-sama bagus, sama-sama baik. Selanjutnya mungkin Bapak pertanyaan berkenaan dengan langkah-langkah atau prosedur yang sering Bapak lakukan ketika muncul sebuah kasus etika moral di etika etika. Saya itu punya prinsip ini. Ada di dalam teori pengambilan keputusan itu, saya mengambil salah satu akun itu dengan prinsip do it. Do it itu terdiri dari define the problem, welcome your mind, identification the best solution, dan transfer to the action. Ya. Nah, ini pertama, ini apakah sudah benar-benar masalah tadi? Ini sudah bermasalah. Nah, ketika ini sudah menjadi masalah yang memang harus kita pecahkan dan diputuskan, baru kita open dan jadi pertimbangan psikologi saya gitu ya, sebagai taruhlah pengambil keputusan dengan pengalaman dan pengetahuan yang ada, referensi saya untuk mengatasi masalah. Lalu si masalah itu kan kita identifikasi. Ini masalahnya apa, lalu dampaknya bagaimana, dari sisi aspek psikologinya bagaimana. Lalu ya kalau kita sudah memandang itu sudah bulat ya sebuah persoalan, baru transfer ke dalam laksanakan untuk mengambil keputusan. Laksanakan untuk mengambil keputusan. Itu sebetulnya prinsip yang saya pegang di dalam pengambilan keputusan mengatasi masalah. Jadi define the problem, open your mind, identify the best solution, transfer ke dalam laksanakan mengambil keputusan. Oke, baik Bapak. Kalau tidak salah menanggapi, berarti tadi tetap pengetahuan kita termasuk disandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada dan sebelum mengambil keputusan gitu ya. Tetap itu harus kita pegang sebelum kita masuk pada pengambilan keputusan. Iya, karena kita tadi di dalam langkah ketiga kita harus mengidentifikasi ini sebuah problem itu. Ya dari segi aturan gimana si masalah ini, tidak masalah misalkan dari aturannya, itu nanti masuk ke pertimbangan psikologi. Saya dapat cubit jempol untuk kebijakan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Jadi tadi juga sudah saya kasih rambu-rambunya ketika mempertimbangkan menyelesaikan kasus masalah itu, ya, setelah kita mengidentifikasi dengan jelas persoalan-persoalan yang harus diputuskan, tetap kita harus juga nanti kalau itu sudah masuk ke dalam aksi untuk mengatasi masalah, ya, kita ada langkah-langkah untuk menyelesaikan si masalah itu. Artinya mungkin pertama kita ya ngobrol dengan sumber masalah itu. Artinya kalaulah masalah itu masalah personil dan kita ngobrol dengan personil, artinya kita ada semacam pertimbangan untuk kayak masalah ini, apa sih yang melatar belakangi si masalah ini, masalah ini, ya, sehingga timbul sebuah masalah ini. Pasti ada yang melatar belakangi si masalah ini. Si masalah ini ada alasannya, sehingga timbul masalah ini kan itu dengan secara lisan. Ya, kalau sudah secara lisan kita tahu bahwa penyebab masalahnya adalah latar belakangnya ini. Nah itu kan akan lebih mudah, ya. Artinya, ternyata masalah yang muncul itu disebabkan oleh
faktor ini, latar belakang atau akar masalahnya lah disebutkan kan. Ini masalah, ini akarnya naon ya? Akarnya teh ada hal-hal atau kepolisian yang harus memponis sebuah kasus itu memponis tak tidak bisa, apalagi kalau masalah pertimbangan besar ya. Itu kan bukan hakim, tapi tujuannya yang mengungkap masalah itu adalah untuk diperbaiki dengan yang mempunyai masalah. Itu sebetulnya mah tadi ya bagaimana pertimbangan saya untuk memutuskan sebuah masalah seperti ini. Selanjutnya mungkin yang tantangan yang Bapak rasakan, yang Bapak alami nih dalam pengambilan keputusan itu tantangannya apa sih? Memang banyak tantangannya. Jadi tantangan itu mungkin satu yang bersangkutan tidak menerima dengan keputusan tidak menerima, ada penolakan, atau yang lebih ekstrim mungkin ada efek balik kepada pengambilan keputusan itu. Ya. Saya pernah mengambil sebuah keputusan ya, contoh kasus guru itu bermasalah. Jelas itu masalahnya sudah berbagai pertimbangan, akar masalahnya sudah tahu. Nah, ketika saya memutuskan mengambil masalahnya yaitu untuk memindahkan guru yang bersangkutan karena berbagai pertimbangan dan etika. Ya, jelas bukan pilihan baik-baik itu, jelek buruk, sudah kategori buruk lah. Tapi tetap kita harus mengambil keputusan karena iklim kondusif di sekolah itu sudah tidak nyaman gitu dengan adanya guru itu. Karena ternyata tidak hanya kepada para siswa, kepada guru sendiri itu sudah tidak nyaman guru. Berarti pimpinan saya harus mengambil keputusan bagaimana memutuskan. Nah, guru tersebut rencana saya akan dipindahkan, ya, usulan dibikin dan sebagainya, berbagai pertimbangan dengan pegawai dan sebagainya saya usulkan melalui KCD ke provinsi, ke BKD provinsi kita usulkan. Nah, mulai ada pertentangan kan, dia tidak terima dengan hasil keputusan kepala sekolah itu, ya, walaupun dia mengakui bahwa dia bermasalah kan, tapi tetap kita harus mengambil keputusan. Hukumnya caranya siapa keluar ke dia. Dia berontak kan, pertama berontaknya itu, salah satu berontaknya dia juga ternyata punya link dengan orang BKD provinsi dan sebagainya ya. Jadi keputusannya itu tertahan sementara karena dia juga main di sana, malah nyawer gitu. Nah, itu kan mulai ada penolakan ketika sekolah berdasarkan sebuah kasus harus mengambil keputusan. Tapi ini kan lembaga tetap harus steril dari orang-orang yang begitu. Ya. Lanjut aja. Serunya awalnya tuh. Ya sambil kita mengungkapkan pengalaman. Jadi banyak belajar ya Pak. Ya mungkin beberapa sekolah gitu ya, yang memang hari masalahnya sama, tapi karakter cara penanganan beda. Masalahnya sama kan ya. Bukan berarti di SMA Pacet sebelumnya gitu tidak ada, ayah wae di sekolah, ayah wae kan ayah yang ketika beres diperbaiki. Ada yang memang harus tahapan keempatnya beres-beres sih kita. Siapa? Selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus di lembaga etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Biasanya saya tuh langsung gitu. Masalah itu diselesaikan dengan masalah etika seketika setelah tahu masalahnya, ada masalah, ini ada problem yang harus segera dipecahkan. Jadi sebab prinsipnya nih
daripada banyak masalah kalau banyak umur. Ya. Sekarang proposal yang masuk itu kan pasti banyak kok. Mundur dibereskan lainnya pasti besoknya namakan proposal kan. Maka jadi Bertumpuk masalah karena kan ada sebuah masalah itu kalau sebuah pimpinan itu kan bisa juga didelegasikan. Ya, kalau memang masalah itu tidak problematik, tidak artinya memang tidak perlu ditangani saya sendiri kan bisa, artinya bisa didelegasikan. Kan ke wakil kepala sekolah tadi selesaikan, ya dengan disposisi itu, dia bereskan. Pak ayah kamu di perguruan tinggi, selesaikan. Itu harus sehari-hari itu harus cepat kita tangani. Makanya saya kadang-kadang tidak punya jadwal untuk mengatasi masalah itu karena langsung diselesaikan. Apalagi pertimbangan yang sifatnya etika langsung aja panggil yang bersangkutan. Baiklah. Selanjutnya Bapak yang selanjutnya ya berkenan dengan mungkin faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Soal tahajud. Karena memang sehebat apapun seorang pembimbing itu kalau tidak ada apa ya yang menggerakkan psikologi spiritualnya kurang kuat, itu pertimbangan yang dangkal dan mentah menurut saya. Kita butuh sambungan untuk memohon supaya apa yang kita putuskan itu tadi ya, keputusan itu mudah-mudahan yang bijak. Walaupun mungkin bagi ada yang tidak menerima, tapi kita sudah meminta dulu, memohon dulu. Ya, kita harus tetap memohon. Janji Allah itu kalau orang suka sholat malam itu akan diberi kekuatan di dalam pembicaraan. Ya walaupun ini mungkin kalau diteoritiskan sulit ya, diteoritiskan sulit, sudah menyangkut doa. Ini pertimbangan psikologis. Saya di dalam memutuskan bahwa ini masalahnya kan berat. Kita meminta saja. Dan hari di pikiran turunnya, watak kita kan, ya. Sebab kita hanya menghadapi berbagai masalah. Ya sebelum akhirnya, karena kekuatan masalah ini kan tidak kuat karena pertimbangan kita hanya mengandalkan kapasitas. Berarti kan pengalaman kurang di referensi memori kita kan, berdasarkan pengalaman. Tetapi ini ada masalah yang memang problematik berat. Diputuskan ya, mau ilmu tidak apa-apa mau si malakama itulah mungkin kawan mau dirangkum sendiri disambung-sambungkan dengan pertanyaan gitu ya. Banyak ilmu yang jelas banyak panduan untuk kedepannya. Bapak ini meminta pertanyaan terakhir ya Pak. Boleh. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dan sekian banyak dilema etika yang dihadapi? Jadi satu ya, setelah mengambil keputusan itu kita bisa punya referensi untuk mengambil keputusan berikutnya. Ya, jadi pengalaman kita untuk pengambilan keputusan berikutnya. Kedua, kita sudah kaya dengan masalah. Jadi kaya masalah itu bukan karena kita bermasalah, tapi kita kaya banyak cara untuk memecahkan masalah. Kita kaya dengan masalah dan kita juga bisa mengatasi masalah berikutnya yang serupa itu bisa lebih bijak, ya kan? Bisa lebih bijak. Oh iya, kayaknya sama sih masalahnya yang harus ya, kita bijak saja. Yang lebih intinya masalah itu selesai, teratasi, masalah itu teratasi. Aduh Pak, luar biasa sekali Pak ini sharingnya.
Betul ya, maka jadi panduan buat kita ya. Mudah-mudahan Bermanfaat sekali. karena Pak Wawan secara pribadi itu punya kans dari kepala sekolah, punya kans karena kepala sekolah itu yang tidak mau dari guru penggerak kan. Mas sekarang itu berapa kampus yang akan direkrut dari kelas ya, ketika suatu saat dia dicalonkan ya, karena kan kepala sekolah tetap harus merekomendasikan anak yang sudah memenuhi syarat dijadikan pemimpin berikut. Kira-kira dikat-kat paling Makanya depannya. di potong-potong mana yang Disalahkan lo di eta mah dikat. mana yang bagus? Ya. Ditutup aja ya. Iya. Bapak, terima kasih banyak ya atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Terus ilmunya, pengalaman yang begitu luar Luar biasa biasa. ya, dari Bapak yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kegiatan hari ini adalah menjadi bekal buat kami dalam mengabdi kepada tugas sebagai abdi negara. Terima kasih banyak Pak waktunya. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang mohon maaf. Iya. Sangat bermanfaat luar biasa Pak. Itu bagi refleksi pribadi dan mungkin ya, tugas yang Sangat menginspirasi ya. Betul ya. Ya Bapak hatur nuhun. Bapak mudah-mudahan senantiasa sehat, Amin. keluarga juga bahagia selalu, Amin. anak-anak sukses semuanya. Itu mungkin doa dari kami Pak. Mohon doanya mudah-mudahan kami diberikan kelancaran dalam hal apapun. menjalani kepala sekolah atau kepala sekolah ke depan. Pilih dari mana? Ya, Bapak hatur nuhun pisan segala rupinan ya Pak. Nah, Karena waktu waktu sama Bapaknya. Itu jawabannya.